karena ini di bulan Januari diminta 4 data, maka kita coba download di sini ya, hasil masuk ya, berhasil ya. Kita lihat ada bagian sini. Nah, ini sudah ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kacamata Penyuluh. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu aplikasi Kementerian Pertanian, yakni e-Personal. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, baik. Aplikasi e-Personal ini digunakan sebagai aplikasi untuk mencatat seluruh administrasi kepegawaian kita di Kementerian Pertanian. Pertama-tama untuk mengaksesnya kita ke URL e-personalpertanian.go.id, kemudian silahkan login menggunakan user dan password yang sudah diberikan. Nah, pada aplikasi ini, dashboard pertama itu ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan. Ada sinergi, ada e-kehadiran atau siaga tani, kemudian ada Mola atau monitoring layanan. Khusus untuk Mola ini dia terkoneksi dengan server BKN untuk monitoring pelayanan dari kegiatan administrasi kepegawaian. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sinergi. Untuk menuju sinergi silakan klik di sini. Tuh. Nah, ini sudah masuk ya kita ya. Jadi ini ada dashboard dari sinergi Kementerian Pertanian. Sini ada nama kita, ada tunjangan, ada nilai triwulan, SKP triwulan, rekomendasi hasil evaluasi kinerja, dan evaluasi kinerja. Kemudian juga ada pembayaran tunjangan kinerja. Sini. Oke, coba kita cek di sini ya, apakah sudah masuk. Oh, ada status tunda ya. Dan sudah terbayarkan, artinya belum dikoneksi. Oke, kemudian di sini ada perolehan angka kredit. Angka kredit setiap 4 bulan. Coba kita lihat di riwayat di sini. Nah, ada riwayat angka kredit. Coba kita sinkronisasi ya, apakah sudah bisa. Oke, kita lihat. Kita refresh coba. Riwayat. Oke, belum ada ya. Jadi sinkronisasi belum bisa dilakukan untuk riwayat angka kredit. Kalau bagian ini sudah benar, jadi kita tidak perlu refresh. Kemudian di sini ada masuk SKP pegawai. Ini. Nah, fungsi dari ini adalah untuk membuat SKP. Namun sekedar teman-teman tahu bahwa SKP penyuluh itu sudah dibuatkan ya oleh Kementerian Pertanian. Artinya kita tinggal mengisi hasil atau output dari SKP. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah SKP dari PPL Kementerian Pertanian sesuai jenjang jabatan. Ada ahli utama, kemudian ada ahli muda, madya. Nah, yang membedakan adalah di bagian ini, persentase pelaksanaan tugas penyuluh sesuai jenjang jabatan. Jadi ini membedakan setiap jabatannya. Jadi kalau kita di ahli pertama, saya akan membahas yang ahli pertama ya, karena saya di ahli pertama. Nah, pada bagian sini. Jadi SKP pertama adalah persentase pelaksanaan tugas penyuluh. Jadi membacanya mulai dari sini ya, 1, 2. Nah, file-file ini itu diupload dalam satu laporan setiap bulan. Ya, artinya rekapitulasi data potensi wilayah itu cukup satu dokumen, itu bisa digabung dengan 66 laporan atau 66 dibagi 4. Artinya sekitar 12 atau 15 dokumen laporan. Kemudian juga ada persentase pelaksanaan tugas pendampingan program utama kementerian. Ini juga digabung ya, semuanya digabung.
jadi satu. Kemudian ada SPH, ini juga digabung. Kalau ini tidak digabung, ini ada masing-masing, ini ada, ini tidak digabung ya, kecuali yang ini digabung. Kemudian juga ada SP, laporan statistik tanaman pangan. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba menginputkan di sini ya, output kinerja pada bagian statistik pertanian hortikultura atau SPH, si pedas. Nah, bagi teman-teman yang kebingungan bagaimana cara mengisi aplikasi si pedas, silahkan tonton video saya di video sebelumnya atau video lainnya. Oke, sekarang di bulan Maret, artinya kita mengisikan data di Januari, SPH di Januari, yakni sebanyak 4 data. Ada SPH, BST, TBF, dan TH. Kemudian Februari itu sebanyak 1 data, ada laporan SBS laporan Januari. Kemudian di bulan Maret itu sebanyak 1 laporan, yakni SBS di bulan Februari. Tanpa berlama-lama, mari kita coba upload ya teman-teman ya. Karena ini di bulan Januari diminta 4 data, maka kita coba download di sini ya. SBS, arsip formulir. Jadi di bulan Januari diupload 4 data. Yang pertama adalah SBS di bulan Desember. Kita download PDF. Kemudian juga oke, kita close dulu ya. BST di bulan triwulan keempat. BST triwulan keempat, itu pastikan di sini triwulan keempat ya teman-teman ya. Kita download. Kemudian ada TBF triwulan keempat. Dan yang terakhir adalah THI atau tanaman hias triwulan keempat juga ya teman-teman. Pastikan di triwulan keempat ya di sini. Oke. Nah. Oke. Nah, 4 file sudah terdownload ya teman-teman. Lalu 4 file ini kita gabungkan. Kita gunakan I Love PDF ya. Nah, kita gabung Mars PDF. Coba kita gabungkan 4 file. Di download. Oke. Nah, file maksimum yang diupload untuk laporan bulanan, triwulanan itu sebesar 2 MB, teman-teman. Download ya. Coba. Nah, ini sudah ya. Nah, ini 1,73. Mari kita coba upload ya teman-teman ya. Di bagian sinergi capaian bulanan, kita upload. Nah, ini ya. Bulanan itu maksimal 2 MB. Triwulanan itu 10 MB. Oke, targetnya 4, realisasi 4 data. Buktinya sini ya. Oke, catatan pegawai telah melaksanakan pelaporan data SPH, BST, SPH, SBS, SPH, THI, dan SPH BFT, Bio Farmaka. Oke, kita lihat ya, BFT, BST, TBF. Oke, mohon maaf, TBF.
Oke, coba kita kirimkan ya teman-teman ya. Formatnya harus format PDF teman-teman. Oke, ternyata berhasil masuk ya, berhasil ya. Kita lihat ada bagian sini. Nah, ini sudah ada ya. Ini ternyata bisa di Oh, ada ya. Oke. Ini ada datanya ya, teman-teman. Tanggal berapa, nih berapa, riwayat output, kemudian ada filenya. Nah, ini filenya ya. File yang di-upload bisa dilihat. Oke. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Mungkin sampai situ dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin pada episode selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai eviden-eviden yang lain. Untuk di bulan Februari nanti itu diuploadkan dengan SBS di bulan Januari. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi selangnya itu tiap bulan untuk laporan SBS. Begitu juga untuk laporan tanaman pangan. Oke, mungkin sampai situ dulu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.